Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat penyembahan kita dan juga pusat kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, ketika kita ada di dunia, mata hati kita harus tertuju kepada Kristus. Saya ingin perkenalkan satu istilah Latin, coram Deo. Coram Deo artinya yang pertama, hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, walaupun kita memiliki banyak aktivitas kesibukan, hiduplah selalu dalam hadirat Tuhan. Karena hadiratnya itu segala-galanya bagi kita. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Biar dia disenangkan melalui pujian, penyembahan, dan doa-doa kita. Bahkan ketika kita ada di gereja, yang harus dipuaskan itu bukan jemaat, bukan pendeta. Tetapi yang harus disenangkan dengan doa, pujian, penyembahan kita hanya Tuhan. Biar dia disukakan oleh apa yang kita lakukan bagi dia. Coram Deo yang kedua berarti hidup di bawah otoritas Tuhan. Dalam kehidupan ini kita harus memilih siapa yang jadi Tuhan, penguasa tertinggi dalam hidup kita. Yesus atau diri kita. Saudara, orang yang hidup dalam otoritas Tuhan berarti taat kepada firman Tuhan. Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau dosa menggoda kita, kita berkata dalam nama Yesus, aku tolak semuanya dan biar aku taat kepada Engkau ya Tuhan. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Itulah coram Deo. Dan yang ketiga, coram Deo berarti hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini bukan untuk mencari popularitas, bukan mencari harta yang lebih banyak. Tapi untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Hidupnya berdampak, jadi saksi bagi banyak orang. Saya percaya, kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, hidup di bawah otoritas Tuhan, dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, maka sebetulnya kita sudah menjadikan Kristus pusat penyembahan kita. Penyembahan bukan hanya nyanyi, bukan hanya berdoa, tetapi penyembahan adalah sikap hormat, respek kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang merupakan keinginan Tuhan, kita jalankan dalam kehidupan kita. Coram Deo, kiranya kita selalu hidup dalam hadirat Tuhan, dalam ketaatan, dan untuk memuliakan Dia. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya Mardika Halungan Jombing yang akan menyampaikan info sepekan. Kaum pria mengadakan touring Natal Pria Sejati pada hari ini di Tol Kayangan, Magelang. Berangkat bersama dari gereja jam 11 siang setelah ibadah selesai. Pendaftaran kepada Bapak Thomas Sugianto dengan kontribusi sebesar Rp50.000. Menghimbau seluruh MK untuk bisa mengadakan Natal di bulan Desember dan mengambil video ucapan Selamat Natal 2023. Video paling lambat dikumpulkan pada tanggal 23 Desember. Rumah doa diliburkan berkenaan dengan renovasi yang masih berlangsung. Doa persiapan ibadah raya diliburkan sementara berkenaan dengan renovasi yang sedang berlangsung. Para pendoa bisa berdoa di rumah masing-masing. Budget Natal 2023 sebesar Rp20 juta. Jumlah tabungan yang telah terkumpul sebesar Rp18.381.000. Kekurangan dana untuk Natal sebesar Rp1.619.000. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dana Natal di tabungan masing-masing atau di amplop persembahan Natal. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
bersama dengan saya Dina akan menyampaikan info Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Halo adik-adik dan para orang tua, diberitahukan bahwa Natal Victorious Kids akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember jam 10 pagi di Dolan Sawah. Yuk datang semua ya! Mari seluruh jemaat Tuhan kita bersukacita bersama dalam ibadah perayaan Natal GBI Ebenezer yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember jam 5 sore. Ibadah pembukaan awal tahun 2024 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 8 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Demikianlah info rangkaian Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Sean Hiroshi Concerto Adam pada tanggal 4 Desember. Ibu Tina Josepa pada tanggal 6 Desember. Ibu Kristina Bua Sanggalangi pada tanggal 8 Desember. Mikaela Persi Marino pada tanggal 8 Desember. Josa Desta Natalia pada tanggal 9 Desember. Bapak Wismanu Santosa pada tanggal 10 Desember. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekian info pekan ini. Tahun 2023 tahun menantikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang merasa sumuk? Siapa yang merasa kedinginan? Kok gak ada? Nah, terus ya apapun itu yang kita rasakan, yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Ada amin? Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bahwa Engkaulah pengharapan setiap kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu melindungi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami akan datang kepadamu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan jiwa kami untuk kami menerima yang terbaik daripada-Mu. Pakai mulut kami, pakai tubuh kami, pakai segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku. Kamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
harapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kau perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Biarlah jemaat katakan, bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
sepanjang hari kami memuji, sepanjang hari kami menyembah. Mulutku penuh dengan Engkau yang selalu kami puji. Kau Allah yang kami sembah dengan segenap hatiku, dengan segenap kami percaya, kami percaya Kau pengharapan bagi setiap kami. Nama Yesus, nama Yesus. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tempat ini. Yesus Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam tempat ini, di dalam hidup kami. Yesus, gini kanan. Mulutku penuh dengan nyanyian, mulutku penuh dengan pujian, penyembahan kepadamu, Yesus. Inilah kami, inilah hati kami, Yesus Tuhan. Segananan dirimu, segananan dirimu. Kau Allah yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Tidak ada nama lain yang seperti Engkau. Termulialah namamu Yesus. Yesus Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian dan pujian dan pengagungan kepadamu Yesus. Yes, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dengan kesungguhan hati katakan, ku renungkan setiap waktu. Inilah pujian, inilah nyanyian setiap kami Yesus. Hanya kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati
dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Yesus, ya Yesus. Dan biarlah hati setiap kami boleh bersuka pagi hari ini Yesus. Dan semua itu karena nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini kami boleh bersuka, kami boleh berbahagia di dalam Engkau. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat katakan amin. Boleh lihat kanan kirinya. Belum salaman, belum disuruh. Ini maksa sekali. Terlalu semangat ya. Lihat kanan kirinya siapa yang belum ada muka-muka senyuman, muka-muka bahagia. Kasih tos, ayo bahagia gitu. Kasih tos, ayo bahagia gitu. Sekarang disuruh nggak mau lakuin. Oke, yang jelas kita berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan. Ada amin? Sebab Tuhan maha besar dan Tuhan sangat terpuji. Berikan yang terbaik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Tuhan. Bersama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya
dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa siap untuk memuji Tuhan lagi? Siapa siap untuk memuji Tuhan lagi? Yuk kita bantu tepuk tangan. Kita bantu tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap melompat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tetap kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan,
sekolah minggu, silakan maju depan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulangi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Jabrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dengan kasih Tuhan, Ibu Ati boleh berdoa untuk anak sekolah minggu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar mereka akan sekolah minggu Tuhan. Engkau ajarkan mereka untuk takut akan Engkau, untuk dengar-dengaran firman-Mu Bapa. Sehingga anak-anak ini menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Memberkati mereka dengan penuh kesabaran sehingga firman-Mu dalam dapat disampaikan dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Syafaat untuk bangsa ini. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, tengah-tengah pujian kami. Kami sungguh Tuhan menikmati akan Engkau. Kami berdoa pada kesempatan pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hikmat, akal budi, terutama hati yang takut kepada Tuhan di dalam memimpin bangsa ini, supaya ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, istimewa, menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang Tuhan mengenal akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin ke depan. Kami mohon biar Engkau berikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam pemilu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berikan senantiasa kedamaian atas bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan, bangsa ini ada karena Engkau. Dan sampai hari ini kami percaya Engkau masih pegang kendali. Oleh sebab itu kami terus berdoa, semua bentuk kekerasan, bahkan yang akan mengacaukan bangsa ini, yang akan merusak Tuhan,
yang akan memecah belah bangsa ini. Kami sehati, kami tolak di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, berikan wibawa pada aparat keamanan TNI, Polri, Densus 88. Berikan kemampuan kepada mereka untuk mereka dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk gereja-gerejamu yang ada di bangsa ini. Tuhan, hari-hari ini biar Engkau pakai setiap hamba-hambamu yang memberitakan Injil, agar supaya setiap berita kesukaan ini boleh sampai ke setiap telinga. Kami tetap pegang akan firman-Mu bahwa satu waktu setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu Engkau tolong berikan senantiasa urapan yang baru kepada setiap hamba-hambamu dalam menyampaikan berita kesukaan, supaya semua orang boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Ada satu kegerakan besar Tuhan yang Engkau kerjakan melalui gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan di tempat ini. Engkau pakai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dari gembala sidang, seluruh staf pengembalaan, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, terutama selalu Tuhan berikan roh kewahyuan hari-hari ini Tuhan, supaya setiap jemaat boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan berikan kepada kami semua jemaat rasa haus dan lapar akan Tuhan, rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan setiap mereka yang boleh masuk ke rumah ini boleh terhubung langsung dengan Engkau Tuhan. Pujian penyembahan yang dinaikkan benar-benar berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan di tengah-tengah penyampaian berita firman-Mu, setiap kami boleh mengerti, memahami, bahkan dimampukan untuk melakukan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya hari-hari ini kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka. Kau melihat banyak di antara mereka yang datang, mungkin mereka saat ini dalam kelemahan tubuh di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah dan pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Kota kami Salatiga, bahkan tetangga sekitar gereja ini RT 3 dan 4. Biar Tuhan juga akan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan Tuhan boleh Tuhan nyatakan. Dan Tuhan tolong bangsa kota kami ini, terutama BKKS Tuhan, seluruh pengurus yang ada Tuhan pakai untuk dapat mempersatukan gereja-gereja yang ada di kota Salatiga. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Pak Leo yang Tuhan percayakan. Biar setiap kebenaran firman yang disampaikan boleh merupakan jawaban bagi setiap kami jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami boleh diubahkan melalui firman-Mu, karena kami percaya Tuhan firman-Mu selalu menyucikan dan menguduskan, bahkan mengubahkan setiap kami. Pakai hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Terima kasih. Kami bersyukur. Tak lupa pada kesempatan ini kami tetap berdoa untuk umat-Mu Israel. Tuhan, shalom bagi Israel. Demikian juga Tuhan memberkati shalom bagi warga Palestina. Biar supaya semua kejadian yang terjadi membawa mereka mengenal bahwa hanya Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Ini doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak. Kalau Engkau benar-benar mengasihi setiap kami.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, di hari-hari ke depan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala penderitaan, susah, suka, senang, sukacita yang terjadi di dalam kehidupan kami, yang membuat kami tersadar bahwa Engkaulah satu-satunya yang benar Tuhan. Hanya Engkau yang mengasihi kami dengan segala kebenaran dan kasih-Mu. Pilih kami anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini Bapa. Setiap kami Tuhan dengan segala persoalan yang sedang kami gumuli hari-hari ini. Satu hal kami minta, jangan Kau ambil roh-Mu daripada kami. Karena itulah yang memberikan kami kekuatan Tuhan dalam kami berjalan. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam kami untuk membangun, mendidik kami, menjadi pelita dan terang bagi jalan kami Tuhan. Hadirlah Engkau saat ini untuk mengurapi setiap kami saat benih firman-Mu disampaikan. Engkaulah yang bertindak Tuhan, bukan kami. Yang kami lakukan hanyalah membuka hati kami seluas-luasnya, menjadi ladang yang subur untuk benih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi. Maafkan saya bawa air minum di sini, nggak apa-apa ya. Minggu lalu itu istri saya kena flu, pilek, batuk. Saya pikir saya kuat. Ternyata memang kuat Bapak Ibu sekalian. Enggak kena. Tapi 2 hari yang lalu saya berkantor,
Satu ruangan begitu, semuanya pada batuk pilek. Lagi musim ya sekarang ya. Ternyata saya juga kena. Ternyata enggak kuat juga gitu. Jadi semalam saya minum obat, ya tidur pulas, puji Tuhan, sampai pagi hari tadi. Tapi kira-kira jam 5:30 tadi Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba enggak diduga ada suara kencang itu loh dari luar, teriak-teriak gitu. Saya kaget sama istri saya lagi saat teduh itu, dia teriak-teriak, suara wanita. Datang ke rumah mau cari saya sama istri. Saya ngelihat, oh ternyata seorang hamba Tuhan, perempuan pagi-pagi jam 6-an apa jam 5:30 itu. Dia datang dengan emosi Bapak Ibu. Saya bingung, ini orang mau ngapain nih. Dan saya bukan konselor yang baik Bapak Ibu sekalian, saya bukannya konselor gitu. Jadi dia curhat, cerita panjang lebar, intinya gini Bapak Ibu sekalian. Dia diberikan satu kepercayaan di satu tempat di daerah Getasan sana untuk menjagai satu lahan punyanya yayasan cukup luas sekitar 1 hektaran. Dan dia digaji untuk itu. Tapi ternyata dia nggak sendiri Bapak Ibu sekalian, ada juga orang lain yang ikut di situ. Nah saya nggak tahu apa karena masalah gaji, masalah ekonomi dan lain-lain, itu membuat terjadi semacam kayak friksi antara satu dengan lain. Yang menimbulkan satu perselisihan, lah saya dibawa-bawa. Jadi nggak ngerti nama Leo itu tersebutkan waktu istri saya WA, saya nggak suka sama Pak Leo gitu kan. Saya kaget istri saya ngomong begitu. Loh ini urusannya saya nggak ngerti, waktu di WA tiba-tiba bilang saya nggak suka sama Pak Leo. Lalu saya samperi di WA itu, saya bilang, kamu mau ngapain, kenapa nggak suka? Teriak-teriak ribut-ribut. Saya bilang memalukan sebagai hamba Tuhan kamu melakukan itu. Kan nggak pantas gitu toh. Sama-sama hamba Tuhan berantem gara-gara masalah materi. Tadi pagi datang masih emosi. Akhirnya dia minta maaf sama saya sama istri. Ya saya bukan konselor, saya bilang mukamu itu masih panas. Kelihatan. Dia ngomong udah gini minta maaf. Saya bilang mukamu itu masih muram. Kalau nggak senyum, kamu belum rilis, saya bilang gitu. Ayo pulang sana. Sukacitakan kamu. Mau ke gereja, kalau nggak enggak, saya mau jalan-jalan ke pasar. Ya wis, jalan-jalan ke pasar, belanja sana. Bikin masakan yang enak pakai tulang babi. Supaya kamu sukacita. Akhirnya dia datang, saya ngeliat mukanya udah sumringah Bapak Ibu sekalian. Yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Kita percaya petajaman ya. Kita percaya akan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang. Benar ya? Hari Tuhan itu pasti akan datang. Nah banyak hamba Tuhan menubuatkan mengenai masalah petajaman. Dan dari nubuatan mereka, walaupun kita tidak mengerti kapan waktunya akan terjadi, tetapi engkau dan saya sekarang hidup itu memang udah di saat-saat yang terakhir. Banyak orang skeptis, bilang katanya udah Tuhan Yesus mau datang, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Itu 2000 tahun lalu udah ditulis sama Om Petrus di dalam suratnya gitu. Tapi saya ngelihatnya bukan dari sisi itu. Saya melihatnya bukan dari hal yang skeptis Bapak Ibu sekalian. Saya ngelihat dari sisi sebaliknya. Karena kalau kita ingin menguasai atau kita ingin mendapatkan rema dari firman Tuhan, kebenaran itu kita nggak bisa ukur dari sisi pengetahuan kita secara dunia. Tapi kita harus berbalik menjadi seperti orang bodoh yang bertentangan dengan itu. Nah kalau orang bilang skeptis terhadap kedatangan Tuhan, saya malah berpikir gini loh. Kalau 2000 tahun yang lalu waktu Yesus mau naik ke surga bilang, aku akan datang lagi, berjaga-jagalah, aku akan segera datang. Artinya 2000 tahun yang lalu dia datang gitu, sekarang itu pasti lebih cepat lagi kan. Artinya waktunya sudah semakin singkat buat kita untuk bersiap-siap, untuk berjaga-jaga. Agar segala sesuatu itu bisa kita prepare dengan baik. Ada hamba Tuhan bilang, kalaupun hari Tuhan itu kita nggak ketahui, tapi harimu kan satu saat akan terjadi, di mana engkau dan saya itu akan dipanggil oleh Tuhan, walaupun kedatangan Tuhan belum tiba. Jadi
Selayaknya lah sebagai anak Tuhan, kita itu ngerti. Tadi pagi waktu saya sebelum meninggalkan ibadah di tempat saya bilang sama teman-teman yang hadir, tujuan kita kan mengiring Tuhan itu hanya satu ya. Saya rasa semua setuju bahwa kita itu kepengen, rindu, dan semoga terlaksana bahwa kita itu menjadi mempelai Kristus. Amin. Saat kita ketemu dengan Dia, entah waktu kita dipanggil pulang, entah waktu hari Tuhan itu terjadi, waktu kita masih ada di bumi ini, kerinduan kita adalah saya, kalian akan didandani sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Amin ya. Diterima oleh Dia, kemudian didudukkan bersanding dengan Dia, semeja perjamuan dengan Dia, dan kita menikmati suasana situasi yang ilahi, yang kekal dan selama-lamanya itu terjadi di mana itu tidak ada tangisan dan air mata. Petrus bilang begini di 1 Petrus pasal 4 di ayat 17. Karena sekarang telah tiba, saya mulai ayat 16 dulu. Tetapi jika dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah dia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara dan saya kan rumahnya Tuhan. Amin. Dikatakan oleh Petrus 2000 tahun yang lalu waktu dia nulis ini, waktu dia dipimpin oleh Roh itu meminta dia untuk menulis perkataan ini bukan untuk mereka, tapi untuk engkau dan saya hari-hari ini. Dikatakan bahwa yang pertama kali akan dihakimi, yang akan diuji pertama kali adalah mulai dari rumah Allah sendiri. Jadi saudara dan saya dalam menjelang persiapan menjadi mempelai Tuhan, Tuhan inginkan kita hari-hari ini sudah berada di dalam status kerohanian yang dewasa. Bukan lagi anak-anak. Entah kita itu baru bertobat, entah itu udah lama bertobat, Tuhan akan membuat satu percepatan terhadap kita supaya manusia roh kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Dia inginkan seperti itu. Keinginan Tuhan itu mutlak, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kamu tidak menggenapinya, kamu akan tertinggal. Sekali lagi saya bilang, keinginan Tuhan itu mutlak adanya. Dan Dia kalau inginkan kita menjadi dewasa dalam roh dan kita tidak ikuti, kita pasti akan tertinggal. Alkitab mengatakan satu hari kelak tidak ada lagi roh di dunia ini. Setelah diambil, diangkat, maka yang namanya grace, kasih karunia itu akan hilang. Waktu kasih karunia itu hilang, status manusia roh kita belum dewasa, kita akan terlibas. Contoh yang tadi ya begitu simple Bapak Ibu sekalian. Ujian apa yang sebenarnya yang Tuhan izinkan terjadi dan iblis hari-hari ini begitu kuat untuk mencobai kita. Masalahnya simple, ya pasti masalah uang. Masalahnya adalah masalah ekonomi. Saya hampir nggak pernah loh. Nggak ada satu hari maksud saya menerima WA keluhan dari orang yang sekarang terlibat masalah uang. Hampir tiap hari. Saya punya hutang lah, saya mau inilah, saya punya ginilah, saya ini sekarang kena bank titil dan lain-lain. Dan itu yang WA ke saya itu orang Kristen semua karena udah kenal saya. Jadi di sini nggak ada kali, di tempat saya banyak sekali Pak. Iya. Banyak sekali di sana. Sini enggak pernah semua. Pak Denny hebat. Sana banyak sekali. Hampir tiap hari. Dari gereja lain pun sama yang kenal sama kami. Ujian itu diberikan itu yang datangnya dari dunia. Currency-nya dunia ini kan uang. Bentar ya. Currency-nya dunia ini uang. Tapi currency-nya surga itu kan sebenarnya iman. Sama satu lagi yang saya mau ngomong ntar, yang paling penting sekali.
Jadi ujian yang diberikan ke kita itu hal-hal seperti itu. Dan sistem dunia ini kan sekarang sudah dikuasai oleh kegelapan melalui beberapa gelintir manusia yang mungkin sekitar 5%, tapi dia menguasai ekonomi dunia. Yang orangnya cemen 5% tapi menguasai dunia. Dan orang-orang ini kita ngelihat latar belakangnya itu, oh iya kita ngerti. Akan terjadi satu dunia baru yang tercipta. Yang nanti akan menggantikan manusia. AI yang sekarang bertumbuh aja sekarang sudah diresmikan di Eropa Bapak Ibu sekalian. Dia akan menggantikan semua tenaga kerja manusia. Akan semakin sulit keadaannya. 2024 kita berdoa, kita berpuasa, tapi yang terjadi adalah ekonomi yang akan menurun di tahun politik 2024 khusus buat Indonesia. Saudara keliling-keliling lihat, ya ada beberapa gelintir yang namanya warung ataupun ramai, tapi rata-rata itu mengalami penurunan. Ekonomi kita itu down. Sistem dunia itu nggak bisa dihindari, kita harus menghadapi hal tersebut. Tapi masalah ekonomi ini yang begitu berat, yang membuat perut kita itu bisa nggak makan. Itu harusnya di mata Tuhan itu tidak boleh membuat status kita sebagai anak Tuhan itu berubah. Amin. Ini berat Bapak Ibu sekalian. Ini situasi yang berat. Kita terlalu sering didanabobokan melalui firman-firman Tuhan bahwa Allah kita itu ada Allah yang memberkati kita, yang menjagai kita, keluar masuk kita, Mazmur pasal 91 itu digunakan sama Dia. Tapi itu banyak nggak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, membuat mereka itu frustrasi dan akhirnya menolak Tuhan Yesus. Hari ini dalam kedewasaan rohani, Tuhan bilang kamu itu akan diuji, dan ujian pertama itu datangnya dari rumah Tuhan sendiri, dari engkau dan saya. Dan ujian itu akan kita hadapi bersama-sama dalam segala situasi dan persoalan yang kita lakukan. Nah, kita itu harus bisa melewati semuanya itu. Wahyu pasal 17 bilang begini Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan. Ini cerita nanti yang akan terjadi. Dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka ini adalah kroni-kroni dunia. Sistem dunia tadi itu. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, terpilih dan setia. Ada 3 kriteria. Saudara dan saya dilahirkan sebagai manusia serupa dan segambar dengan Allah adalah orang-orang yang dipilih saat pertama kali. Pertama kali kita dipilih. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa terhilang, dari sekian banyak manusia yang terhilang, ada restorasi, Tuhan memanggil lagi. Nah, dari sekian banyak yang dipanggil, dia pilih lagi. Cerita tentang pukat. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti pukat, orang yang mengambil ikan, begitu banyak ikan, dipilih yang baik, itulah yang diambil sama dia. Tuhan Yesus juga menggambarkan cerita tentang perkawinan anak raja. Dia mengundang begitu banyak orang yang diundang tapi pada gak mau datang, akhirnya itu disikat sama dia. Dia mengundang segala orang dari pinggir jalan, kemudian masuk ke pesta itu. Tetapi waktu ada di pesta itu, dia ngelihat ada orang yang tidak berpakaian pesta. Nah, orang yang tidak berpakaian pesta ini yang akan dihakimi. Terus Tuhan terakhir bilang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi Wahyu pasal 17 ini menggenapi semua nubuatan Tuhan Yesus. Dikatakan mereka yang terpanggil kemudian dipilih tapi yang setia. Jadi kata-kata setia ini harus lekat terhadap setiap kita. Setia kepada Tuhan itu bukan setia kepada mamon.
Manusia itu cenderungnya pada saat dia mengalami satu tekanan ekonomi, dia akan berhutang dan dia berjanji apapun supaya dia mendapatkan uang itu dengan mulut manisnya. Tapi setelah dia dapatkan uang itu, penggenapan terhadap apa yang dia janjikan itu menjadi sesuatu hal yang mungkin tanda tanya. Itu yang terjadi, sehingga banyak orang diuber-uber sama utang untuk hal tersebut. Tapi kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini harus setia sama Tuhan, apapun yang terjadi, engkau tidak pernah mau melanggar garis yang membatasi antara dunia dan kerajaan surga. Habakuk pasal 3 ayat 3 bagus sekali Bapak Ibu berbicara seperti ini. Habakuk pasal 3 ayat yang ke 17. Saya mulai dari ayat ke-16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Ini cerita tentang kedatangan Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Saya nggak tahu sengal itu apa. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Wow, Habakuk bilang, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Dengan tenang dia akan menghadapi. Ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sambi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Itu setia. Setia itu enggak lagi pikirin tentang apa yang akan datang sama kamu. Wis, kalau aku percaya sama Tuhan, dengan segala konsekuensinya aku tetap percaya sama Engkau. Amin. Manusia itu terlalu cepat. Kalau mengalami satu kesulitan, dia mencoba untuk mengendalikan sendiri. Saya sering bilang pentingnya komunitas itu artinya persekutuan jemaat lokal seperti ini. Kalian harus terikat dengan kuat, saling menopang, saling menolong, saling mengasihi. Amin. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kesusahanmu, kamu jangan handle sendiri. Kamu bawa dalam komsel kamu bawa dalam persekutuan ini. Minta solusi dari orang-orang yang pada saat itu lagi waras. Orang yang lagi ngalamin masalah pasti gak waras, betul ya? Dia pikirannya pasti cepat. Jadi di dalam tim saya bilang, ayo komunitas itu harus diperkuat. Segala sesuatu yang kamu alami dalam kesusahan, kamu bagi, sharing. Yang bisa membantu akan membantu. Kemarin ada satu keluarga, kontrakannya habis bulan Januari. Dia gak punya uang sekarang, kerjaannya gak ada. Gak punya uang, anaknya banyak. Lah, kalau dia gak ada di dalam komunitas, dia akan lakukan hal yang gak baik, berhutang. Berhutang itu boleh, tapi bisa bayar. Kalau berhutang nggak tahu bayarnya kapan, hanya untuk menutup sesaat, itu dosa menurut saya. Ini perkiraan saya punya pendapat loh. Saya berhutang boleh nggak? Boleh, selama saya tahu saya bisa bayar untuk itu. Tapi kalau seperti saya berhutang, saya nggak tahu saya bisa bayar, terus saya berjanjikan sesuatu, itu dusta di mata Tuhan, itu nggak baik. Nah, untungnya di dalam komunitas dia bisa sharing sama kita. Aku ini udah kan seperti ini nih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, orang yang punya sesuatu bisa menolong dia. Itu gunanya komunitas, Pak, Bu. Komunitas itu bukan hanya dalam persekutuan begini setelah itu pulang, enggak. Komsel itu dibentuk itu untuk saling terikat satu dengan lainnya. Komsel kecil, komsel kecil, komsel kecil. Jadi kita membentengi diri kita dengan kuasa Tuhan melalui
persekutuan tubuh Kristus, supaya iblis gak bisa masuk menghantam satu orang yang lagi sedang kelemahan. Coba bayangin tadi hamba Tuhan melayani, tiba-tiba berantem gara-gara uang cuman 1,5 juta misalnya. Itu menurut saya gak make sense. Sampai saling menyalahkan. Dan manusia kalau lagi berbicara, saya makanya gak suka jadi konselor, karena setiap orang yang datang selalu ngomongnya aku gini, aku yang salah yang sana. Maka saya bilang, mukamu muram, ngomong terus mukamu masih muram. Wis, tinggalin. Kalau kamu mau bebas, dimaafkan, wis lepas itu semua, buang semuanya. Ada satu Tuhan inginkan dalam kita, tadi saya bilang toh. Ada satu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita di hari-hari ini, supaya penyertaan kita dengan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan minta cuma satu aja. Tadi pagi waktu saya mandi bersiap-siap, Roh Kudus ngomong sama saya gini, menurut dia ngomong sama saya, menurut kamu, apakah kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini itu benar-benar sungguh-sungguh membuat engkau itu mendapat sesuatu hal yang baru, kekuatan yang baru? Terus saya berpikir, oh iya, manusia sekarang itu banyak lagi ikut seminar. Banyak nimbul yang namanya apa? Motivator. Betul ya? Motivator itu kan selalu membicarakan sesuatu yang baik kepada kamu, mengintervensi kamu punya pikiran melalui hipnonya dia, supaya kamu itu terbangun pada saat terjadi di situ, tapi dia tidak bisa menjamah hatimu. Dan selalu yang dibilang adalah sesuatu, engkau hebat, engkau baik, engkau hebat, engkau baik, engkau hebat, membangkitkan motivasi kita dan semangat. Tapi Tuhan kita itu bukan motivator, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, lah saya bilang gini, kalau saya nggak kenal firman Tuhan, saya nggak ngerti, sesuatu yang saya hadapi sekarang, saya pasti jatuh. Tapi dengan adanya firman Tuhan, saya mendapat kekuatan. Maksud saya bukan logosnya, tapi remanya. Rumput itu waktu dikunyah sama sapi, dia keluar intisarinya. Itu namanya rema. Itu yang akan memberi nutrisi buat kita. Makanya kita enggak boleh enggak membaca firman dan merenungkan dia. Yohanes itu mendapat satu hal yang begitu luar biasa di Pulau Patmos. Dan itu diwariskan kepada kita. Agar kita itu di akhir zaman itu mempunyai penuntun. Apa sih yang harus saya lakukan supaya saya itu bisa menang dalam segala situasi zaman yang seperti ini? Orang yang punya kekuatan uang triliunan, Bapak Ibu sekarang, begitu ekonomi down, cuman dua, dia putus asa bunuh diri atau dia datang sama Tuhan. Saya lihat banyak orang kaya sekarang mulai datang lagi sama Tuhan. Saya ngelihat seperti itu. Oh, puji Tuhan, ada sesuatu yang membangun mereka, menghibur mereka, karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, Tuhan memberi perintah kepada Yohanes. Saya percaya Yohanes yang dinulis Wahyu ini adalah Yohanes yang sama dengan menulis kitab Injil Yohanes. Dia disingkirkan di Pulau Patmos, dikatakan dia mendapat penglihatan ini di tahun ke-66 Masehi. Jadi waktunya belum lama, sekitar 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan memberikan kita satu petunjuk, satu arahan, satu kunci, satu trigger yang baik, yang memberikan kita jalan agar kita bisa kuat menghadapi hari-hari yang sedang menunggu kita ini. Akan terjadi hal-hal yang lebih besar. Ibu Sri Mulyani kemarin pulang dari pertemuan luar negeri,
dia membawa kabar buruk buat Indonesia. Baca tuh di sini. Dia akan bilang di tahun depan, negara sama negara itu akan lebih parah lagi. Mereka akan melindungi dirinya sendiri. Jadi mereka akan memprotek produksinya, memakai produk dalam negeri, sehingga nanti hubungan ekonomi antar negara itu menjadi kacau. Rusia udah siap-siap lagi menyerang tetangganya Ukraina. Wow, ini luar biasa. Perang Hamas sama Irak udah mulai menjalar ke Iran. Kita nggak ngerti lagi yang akan terjadi itu seperti apa. Ya, itu sudah dinubuatkan sama Tuhan buat kita. Jadi secara dunia keadaan nggak baik. Itu memang sudah digariskan sama Tuhan. Kita bersyafaat atau apapun ya boleh-boleh saja, tapi rencana Tuhan kan pasti digenapi. Amin. Kita bersyafaat bagus, meminta supaya semua itu oke. Tapi rencana Tuhan yang menurut saya garisnya besarnya, role plan-nya itu tetap harus terjadi, harus terjalan. Dan kalau itu berjalan, kamu harus siap karena kamu harus mengikuti apa yang Tuhan planningkan. Nah, apa yang bisa membuat kita menjadi kuat ke sana? Tuhan itu baik. Dia memberikan surat kepada jemaat di Efesus. Dan ini surat yang pertama dari ketujuh surat di gereja-gereja yang lain. Efesus, Smyrna, Laodikia, Philadelphia, Sardis dan lain-lain. Yang pertama, artinya kalau Tuhan menulis surat yang pertama, ini adalah yang paling penting. Yang dia inginkan supaya engkau tuh melek, saya juga melek. Supaya kita melek. Dikatakan, aku tahu loh segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, ketekunanmu. Aku tahu engkau gak sabar terhadap orang jahat. Engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar, engkau menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat Efesus ini tipikal jemaat yang menurut saya hampir masuk dalam kategori sempurna. Gak kenal lelah, menderita karena nama Yesus, sabar, punya karunia roh, bisa membedakan roh. Dia tahu yang namanya rasul benar sama rasul nggak benar. Woi, itu hebat sekali itu. Saya iri rohani kalau jemaat di tempat saya bisa seperti ini. Mungkin di sini lebih hebat dari situ kali, Efesus. Atau kalian membuat semacam kayak statistik komparasi. Tapi apa yang hebat di dalam pelayanan, itu di mata Tuhan ternyata nggak laku, nggak selalu laku. Saya ulang ya. Apa yang terlihat hebat di dalam pelayanan, tertata dengan baik, organisasi dengan baik, semuanya kelihatannya aktif melayani Tuhan, itu nggak selalu laku di hadapan Tuhan. Bisa laku, bisa enggak. Nah, bagaimana kalau itu nggak laku? Kalau dasarnya itu nggak benar. Amsal bilang, kalau dasar dari orang benar dihancurkan, orang benar itu nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi fondasi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dan ini disampaikan sama dia dengan begitu sederhananya. Dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. That's all. Hanya itu. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan dia katakan, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wow. Kasih semula itu adalah sesuatu energi, suatu vitamin yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga kita bisa ngomong seperti Habakuk 3 pasal 3 tadi, 3 ayat 3. Walaupun semuanya kacau balau, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kasih semula itu yang membuat Sadrak, Esak dan Abednego bisa bilang, sekalipun Tuhan yang aku sembah nggak bisa menolong aku, tapi aku tidak pernah mau menyembah patung Tuhanmu.
Kasih semula itu adalah energi yang bisa yang bisa memberi kita kekuatan. Kalaupun aku berada di depan dan hambatan terjadi di dalam aku kesulitan dalam ekonomi, aku tidak pernah akan meninggalkan titah-titahmu. Mazmur pasal 119 berkata seperti itu. Aku sudah di ujung kematian. Pembesar-pembesar mencoba membunuh aku. Tapi kesukaanku adalah Taurat Tuhan. Bukan takut sama mereka. Amin. Cinta mula-mula itu yang harus kita temukan lagi hari ini. Saya bersyukur Tuhan ingatkan saya ini lagi. Itu membawa perubahan pada saya. Paradigma saya berpikir dan bertindak dalam berhubungan sama Tuhan. Saya sekarang gak mau nonton TV, sekarang saya gak mau melakukan apa-apa. Waktu yang terbuang percuma saya pakai untuk merenungkan persekutuan saya sama Tuhan. Bukankah itu indah? Bukankah itu yang sebenarnya diinginkan sama gereja hari ini? Bagaimana roh itu bisa memenuhi engkau, supaya engkau itu bisa menjadi terang buat orang lain. Amin. Roh itu gak bisa bekerja di dalam diri kita kalau porsi roh yang kamu berikan cuma 5 atau 10%. No. Kamu harus hineni, kamu harus kosong, kamu harus jadi hamba. Sepenuhnya roh bekerja. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita itu punya kasih semula. Tuhan izinkan kamu jatuh cinta. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa mengikuti rasa jatuh cintamu bukan kepada pasanganmu saja, tapi kepada Tuhan. Coba bayangin, waktu saya jatuh cinta sama istri saya bukan orang miskin, motor butut, hujan-hujan saya samperi Bapak Ibu sekalian. Hujan-hujan saya samperi dia. Kalau kita mau kuliah tempat yang jauh, hujan-hujan saya bawa dia berdua. Pakai ala kadarnya. Itu cinta semula. Cinta semula itu melupakan kita. Yang kita lihat hanya orang yang kita cintai. Gitu loh, itu so simple. Setiap kita tuh tahu kasih semula itu seperti apa. Setiap kalian itu yang udah berkeluarga pasti mengalami. Waktu kalian jatuh cinta pertama sama pasanganmu. Nah Tuhan inginkan hari-hari ini jatuh cintanya itu, perasaan itu, hasrat itu, tindakan itu kamu berikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan karena dia itu GR mau diituin, enggak. Pada saat engkau jatuh cinta sama dia, pada saat engkau memberikan sepenuhnya kepada dia, waktu dirimu kosong, roh kerja. Amin. Mazmur pasal 91 itu pasti terjadi di dalam engkau. Walau dalam kesulitan apapun yang ku terima, hatiku masih tetap bisa bersuka cita. Haleluya. Itu yang memberi kita kekuatan. Jadi jangan pikir bahwa ikut Tuhan itu selalu dapat berkat dan itu selalu dikatkan dengan materi. No. Kita punya materi begitu banyak, punya uang begitu banyak, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, sukacita di sini, akan percuma sekali Bapak Ibu sekalian. Nah Tuhan bicara pada pagi hari ini kepada Bapak, kepada saya juga. Ayo bangkitkan kasih-Mu yang semula itu. Cinta yang begitu luar biasa karena Allah-Mu adalah Allah yang pencemburu. Dia gak mau ada hal lain di sampingnya dia waktu kamu menjadi mempelainya. Coba saya bilang, saya menikah sama istri saya, maaf nih ya. Tentu saya kan pilah-pilah, istri saya itu seperti apa. Istri saya juga waktu dia nikah sama saya, dia pilah-pilah dong. Walaupun saya waktu dulu brengsek, miskin, tapi dia lihat hati saya. Hatinya kok penuh pengorbanan gitu. Hatinya kok hati yang namanya prajurit perwira gitu kan. Bukan orang yang ini. Dia lihat hatinya. Lah Tuhan juga waktu memilih pasangannya, mempelainya, dia pasti ngelihat toh, dia pasti seleksi toh, dia pasti pilih toh. Yang mana yang dijadiin mempelainya? Enggak sembarangan orang yang dijadiin pilihnya, enggak mungkin. Nah pilihan dia itu akan jatuh kepada orang yang memang hatinya melekat kepada dia. Hati melekat seperti Mazmur pasal 91 itu artinya cinta mula-mula. Firman Tuhan bilang hanya 3 yang nanti ada, semuanya akan hilang. Iman, pengharapan, dan
Kasih. Yang terbesar adalah kasih. Gereja ini, tempat saya akan menjadi satu tempat yang indah. Tuhan hadir di sini setiap kita ngomong Tuhan, dia ada, yes Lord, yes anakku, aku hadir di sini. Kalau kasih itu menempel di dalam setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kasih itu di dalam setiap kita. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Kan gitu ya, ada di dalam Korintus tuh. Ayo pada hari ini kita coba pulang dari tempat ini, kita coba introspeksi suami istri. Udahlah kalau pergi jalan-jalan, yang kamu lihat HP-mu aja. Duduk sebelah-sebelahan, depan-depanan. Tapi gini, yang satu begitu. Tuhan bilang begini, kalau engkau bilang engkau mengasihi aku, tapi dengan pasanganmu, dengan orang-orang, kamu tidak melakukan itu, bohong. Ngerti maksud saya? Dulu saya sama istri saya kalau keluar makan, dia pegang HP, saya pegang HP. Udah hilang lah semua itu. Gak ada lagi komunikasi. Dulu kok sama dia, di pinggir jalan makan soto mie, gak punya uang. Tempatnya jelek, panas. Tapi kalau makan, matanya sama. Saudara ngalamin tuh, kamu ketawa ngalamin tuh. Ngelihat dia gak bosan-bosannya, walaupun jerawatnya banyak. Itu kasih mula-mula, so simple. Kita ngiliki itu semua loh. Yuk kita bangkitkan lagi itu. Bangkitkan lagi. Bikin komitmen sama Tuhan dan bertindak. Dia suka kalau engkau bilang, Tuhan aku mau, aku melangkah, aku bertindak. Hal kecil, saya bikin kecil sekali. Saya bilang saya gak mau nonton TV. Pulang biasanya kerja saya nonton TV, ngeliatin cerita tentang yang gak keruan macam itu loh sekarang. Udah kacau balau itu. Wasting time. Ambil firman Tuhan, baca, renungkan. Itu lebih baik. Tiap pagi waktu saya pergi kerja, saya dengerin Mazmur pasal 119. Saya cari ayat yang paling panjang, 176 ayat. Tiap pagi, setiap saya jalan, naik mobil. Saya lakukan itu. Saya program diri saya, bahwa Tuhan, it's me Lord. Aku mau menunjukkan kasihku kepadamu. Lah, waktu saya jatuh sama istri saya sama loh. Dia gak ngelihat sebelah mata sama saya waktu dulu. Mungkin saya jelek, kurus, jarang mandi menurut dia dulu. Karena ngedrak. Tapi saya berusaha untuk deketin dia. Saya tunjukkan saya punya tindakan. Nih loh Sri, aku cinta sama kamu. Ini loh Sri, aku cinta sama kamu. Aku kirimin surat, aku bikinin puisi, aku nyanyi, belajar gitar, semua buat dia. Bro Denny ketawa tuh, mungkin ngalamin juga. Iya toh, ada sesuatu action yang kita lakukan, yang kelihatan. Tuhan akan ngelihat, wah ini dahsyat nih orang. Walaupun kacau balau. Saya belajar gitar nggak bisa nyanyi, nada saya kan nggak keruan macam naik turun. Tapi di mata istri saya indah itu. Ya sih, iya. Dia nggak ngelihat nadanya, dia lihat hasrat saya itu loh ke dia, hasrat. Yuk teman-teman sekalian, saya akan sudahi apa yang saya sampaikan. Pesannya, message-nya so simple. Kasih mula-mula waktu kamu ketemu Tuhan itu, bangkitkan lagi pulang dari tempat ini. Tunjukkan kepada anakmu, kepada pasanganmu, dan kepada Tuhanmu. Bahwa aku bukan melihat hanya aku, tapi yang kulihat engkau yang ada di dalam aku. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan. Biasanya ada lagu tapi lagi
biarlah kerinduan kami selalu dekat dengan Engkau. Bahwa hidup kami lebih mengasihi Engkau lebih lagi, mencari wajah-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak ada yang dapat memuaskan hidup kami selain kehadiran-Mu, selain firman-Mu Tuhan, yang senantiasa memuaskan kehidupan kami. Terima kasih bahwa hidup kami terus mendekat kepada Tuhan, bahwa hidup kami terus mengerti akan setiap rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak selalu kami memandang kepada kesulitan-kesulitan dan pergumulan kami, tapi biarlah mata kami senantiasa memandang kepada Tuhan. Engkau yang sudah melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali Tuhan, sebab Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah pesan firman ini sungguh-sungguh kami dengar, kami renungkan. Dan sungguh-sungguh apa yang menjadi bagian kami boleh lakukan Tuhan. Bahwa hidup kami untuk terus mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Biarlah kami terus makin hari semakin mengasihi akan Engkau Tuhan. Semakin mengasihi Engkau Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus merasakan kasih-Mu hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami boleh terus merasakan kehadiran-Mu hari lepas hari. Tidak hanya saat kami beribadah pagi hari ini, tapi di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, dalam pekerjaan kami, rumah tangga, dimanapun kami berada, biarlah kami terus terhubung, merasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Kami kembali boleh mengingat, mengenang akan kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Engkau berkorban, mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami, menebus kami, mengampuni setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih, kami seharusnya mati binasa Tuhan dalam neraka, tapi karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, anugerah yang begitu besar bagi kami Tuhan, kami ditebus, kami diangkat, kami dipulihkan, kami dilayakkan, bahkan kami Kau anggap berharga ya Tuhan. Kami jadi biji mata-Mu Tuhan, siapapun kami hari ini, kami tahu harga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih, hati kami limpah dengan syukur. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah roti dan anggur yang ada di hadapan kami ini Tuhan, yang adalah perlambangan Tuhan, bukti Tuhan dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah ini dikuduskan, disucikan di dalam nama Yesus. Kami tahu roti dan anggur adalah roti dan anggur biasa, tapi kami boleh mengimaninya Tuhan. Ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan mendapat kelegaan yang baru. Ya, terima kasih Engkau memulihkan setiap kami yang lemah dikuatkan. Kami percaya ada mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Mukjizat-Mu masih tetap ada dan nyata sampai hari ini, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dikuduskanlah roti dan anggur yang ada di hadapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami juga terus mengingat kebaikan Tuhan, menyadari ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami percaya, menyadari Engkau ada, tinggal bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia ya Tuhan, beserta dengan kami. Tinggal berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami sambut roti dan anggur ini dengan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Mari pelayan Tuhan boleh dibagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang.
saya undang kita semua sambil bangkit berdiri. Pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kembali kami Tuhan boleh mengingat akan kebaikan-Mu, mengenang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa jika ada di antara kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, sampai hari ini Tuhan menyimpan akan dosa Tuhan. Ampunilah setiap dosa yang ada Tuhan, baik dosa yang tidak disengaja maupun disengaja Tuhan, yang tidak kami sadari maupun kami sadari. Ampuni umat-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan mengambil bagian, makan dan minum roti dan anggur ini Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami dari setiap pelanggaran kami, karena anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Kami tahu kasih-Mu lebih besar jauh melampaui setiap pelanggaran dosa kami Tuhan. Kami dikuduskan, disucikan, dan kami dilayakkan. Terima kasih kami boleh ambil bagian untuk makan dan minum roti dan anggur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat roti yang ada di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, yang sebagai lambang daripada pengorbanan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertolongan-Mu ajaib. Anugerah-Mu besar. Kasih-Mu besar. Setia-Mu besar Tuhan. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu selain puji dan sembah Kau Yesus. Kebaikan-Mu besar, anugerah-Mu besar, kuasa kasih-Mu besar atas hidup kami selamanya. Kami naikkan syukur kami pagi ini Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami karena Engkau layak. Engkau yang telah menebus setiap kami. Engkau yang telah mengangkat setiap kami. Oh. Sebab itu kami naikkan syukur pagi ini. Kami naikkan pujian kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Makasih. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti, sebab Engkau besar, tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau. Kau Tuhan yang besar ada di tengah-tengah setiap kami, melawat kami, memulihkan kami, memberkati kami. Tiada seperti Engkau Yesus. Sebab Engkau perbuatan-Mu ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, tidak ada yang seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan, pujian, kehormatan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Dia yang maha besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Hari ini kami diberkati Tuhan Yesus oleh kehadiran-Mu. Biarlah kami terus makin lama makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Makin mengasihi Tuhan, makin menjadi berkat, makin disenangkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Makin disukai kehidupan kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, terima kasih. Engkau menguatkan kami, Engkau memulihkan kami.
Kami tahu hidup kami aman, hidup kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi sebuah hidup yang terbuka untuk orang lain lihat bahwa Engkau sungguh hidup ada di dalam kami. Hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Kau terus menguatkan setiap kami yang letih dan lesu hari ini. Diberikan kekuatan baru, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang letih lesu Tuhan, yang bersedih hati Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah hidup kami hari-hari ini Tuhan tidak makin lemah tapi makin kuat ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih buat roti dan anggur pada hari ini yang sudah kami boleh nikmati. Terus mengingatkan kami akan kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya mujizat-Mu tetap nyata, tetap ada sampai hari ini. Terima kasih buat ibadah sepanjang pagi, bahkan sampai sebentar kami akan kembali pulang, melanjutkan aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah sebelum kami pulang, Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami hamba-Mu. Juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, dalam minggu ini. Biar kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita, kesehatan, dan hati yang mengasihi Engkau lebih lagi melimpah-limpah atas mereka semua. Terima kasih, kami juga tetap berdoa, angkat tangan kami memberkati Tuhan. Kiranya berkat Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami. Kami juga melepaskan berkat dalam nama Yesus atas Israel Tuhan, umat kesayangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas Israel. Kami juga memberkati damai sejahtera shalom atas Palestina. Terima kasih, memberkati setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan di Indonesia Tuhan, di setiap kota, bahkan sampai di desa-desa pelosok sekalipun Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, terus memberikan kekuatan, sukacita, pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami undur diri di tempat ini, biar kiranya kami pulang dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.